Shalom saudaraku, senang sekali bisa menemani saat teduh saudara-saudara melalui ibadah renungan harian keluarga saat ini. Oleh karena itu, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Menyenangkan-Mu Tuhan, itu berarti Kau jumpai kami melakukan setiap hal yang Engkau kehendaki, termasuk hari ini ketika Kau anugerahkan tentu untuk kami nikmati dalam berbagai tanggung jawab kami. Biar kami dasarkan itu, landaskan itu dengan firman Tuhan seperti yang akan kami renungkan saat ini. Ada Roh Kudus yang menuntun, yang memampukan kami untuk membaca, mengerti, dan untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil kami mohon ampun kesalahan kami. Amin. Saudara-saudaraku, ibadah kita, pembacaan saat ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 47, yang berkata demikian, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tema renungan kita saat ini, persekutuan yang disukai semua orang. Saudaraku, mari kita jujur pada diri sendiri, siapakah yang tidak ingin disukai banyak orang? Secara psikologis, kita semua memiliki kebutuhan dasar untuk diterima dan dihargai. Disukai orang lain memberi kita rasa aman, kepercayaan diri, dan pintu peluang kehubungan yang lebih lebar dan lebih luas lagi. Namun seringkali kita terjebak pada pencitraan hanya agar kita dianggap baik dan diterima oleh dunia. Melalui pembacaan ini kita melihat jemaat mula-mula disukai semua orang. Namun ada perbedaan mendasar di sini. Kata disukai dalam teks aslinya Yunani karin, yaitu berakar, dan dari kata karis yang berarti kasih karunia atau anugerah. Jadi jemaat itu disukai bukan karena mereka cari muka atau haus pujian manusia. Mereka disukai karena ada pancaran anugerah Tuhan yang nyata dalam karakter mereka. Orang-orang di sekitar mereka melihat sesuatu yang sangat indah, tulus, sehingga menjadikan ini berbeda. Muncul rasa hormat dan empati ataupun simpati yang alami. Apa yang membuat persekutuan mereka begitu menarik bagi orang luar? Yang pertama, karena ada ketulusan yang sangat terasa. Jemaat mula-mula tekun beribadah, tetapi mereka tidak menarik diri dari masyarakat. Mereka tetap ada di tengah-tengah orang yang banyak dengan berbagai tantangan yang ada. Mereka makan bersama,
dengan gembira dan tulus hati. Di dunia yang penuh dengan kepalsuan, ketulusan adalah magnet yang sangat kuat. Orang akan tertarik pada komunitas atau persekutuan yang tidak menghakimi, melainkan merangkul. Kegembiraan yang tulus di tengah kesulitan hidup menjadi juga daya tarik yang luar biasa. Persekutuan mereka adalah tempat di mana orang menemukan harapan, bukan penghakiman. Yang kedua, jemaat mula-mula memperlihatkan kebaikan bukanlah sebuah proyek untuk pencitraan diri, melainkan sebuah gaya hidup yang mengalir. Ketika Alkitab mencatat bahwa mereka membagi harta sesuai kebutuhan, itu adalah sebuah gebrakan yang luar biasa di tengah masyarakat yang individualis. Saudaraku, cara hidup mereka lah yang berbicara. Keindahan dari poin ini adalah sumbernya bahwa kebaikan itu bukan dipaksakan, melainkan hasil dari kasih Kristus yang meluap dalam hidup mereka. Ibarat cangkir yang penuh, isinya akan tumpah dengan sendirinya. Saat hati kita penuh dengan syukur atas anugerah Tuhan, maka kebaikan akan keluar secara alami tanpa perlu dipamerkan. Namun, dampaknya dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, keinginan untuk disukai adalah hal yang manusiawi. Namun biarlah alasan kita disukai bukan karena kehebatan kita, melainkan karena Kristus yang hidup di dalam kita. Saat kita hidup dalam kasih karunia-Nya, maka kehadiran kita akan secara alami membawa kesejukan bagi lingkungan sekitar kita. Kebaikan yang sejati tidak berisik, namun ia memiliki gema yang jauh. Saudaraku, jangan sibuk memamerkan isi cangkirmu. Sibuklah memastikan cangkirmu atau cangkir kita tetap terhubung dengan sang sumber air hidup. Maka isinya akan meluap dengan sendirinya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kehadiran kita di lingkungan kerja, di keluarga, di jemaat atau masyarakat sudah menjadi surat Kristus yang indah untuk dibaca oleh semua orang? Apakah kebaikan yang tulus sudah menjadi gaya hidup kita sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Saudaraku, kiranya persekutuan kita menjadi tempat di mana kasih karunia terpancar nyata sehingga tanpa perlu banyak kata, dunia dapat melihat Kristus melalui hidup kita. Jadilah berkat, jadilah saluran anugerah, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui setiap langkah kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Engkau, ya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus mengalirkan kasih dan kemurahan dan berkat-berkat-Mu atas kami. Dan biarlah kami mencontohi karakter kasih-Mu itu, sehingga di mana saja kami pergi dan berada, orang melihat dan menyaksikan bahwa kami sungguh-sungguh mencintai Kristus dan melakukan firman, sehingga kami disukai oleh banyak orang, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena status sosial kami, bukan karena kami memiliki jabatan dan kedudukan tinggi di masyarakat, tetapi orang menyukai kami karena kami hidup dalam kasih karunia Kristus, dan orang melihat kami adalah orang yang imannya kuat dan kokoh hanya bersandar kepadamu. Kami semua tentu memiliki Tuhan yang sama, yaitu Engkau yang menyelamatkan kami, yang dalam Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, menghibur yang sedang sakit, yang sedang dalam kelemahan tubuh, dijamah dan disembuhkan, menghibur yang sedang dalam pergumulan, menghibur menguatkan janda duda, anak-anak yatim piatu, dan orang-orang terlantar, semua yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, biar dihibur oleh Tuhan, dijamin kehidupan mereka oleh Tuhan. Biar kiranya aktivitas kami menjadi berkat dan Tuhan yang dimuliakan. Kami aminkan dengan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita dalam aktivitas kita di hari ini. Amin. Shalom.